Ian berdiri kaku sembari menggenggam foto itu saat matanya terpena setelah malam ini. Benarkah semua ini? Taehyung menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia tak bisa menjawab. Dan diam kadang lebih menyakitkan dari pengkhianatan, karena saat tak ada penjelasan, yang tersisa hanyalah imajinasi terburuk. Ian masih menggenggam foto tua itu dengan tangan gemetaran dan matanya berkaca-kaca. Taehyung masih berdiri di tempat yang sama, seolah dikejar masa lalu yang akhirnya mengejarnya kembali. Katakan sesuatu, suara ia nyaris berbisik. Apa kau benar-benar ibu mereka? Taehyung menunduk, lalu akhirnya berkata pelan, aku tidak bermaksud. Tapi dia, beberapa detik sunyi terasa seperti jam. Ian kemudian melangkah mundur. Lalu selama ini, semua yang kau katakan tentang cinta, tentang melindungiku, tentang menjadi orang yang akan mengorbankan segalanya untukku. Aku tidak berbohong, salah Taehyung. Tapi kau tidak jujur, Lim Yeon. Aku butuh kebenaran, Kim Taehyung, bukan separuh cerita. Tangisnya pecah, dan untuk pertama kalinya, Taehyung tak berani mendekatinya. Ian mengurung diri di kamar. Ia menolak makan, menolak bicara, dan matanya menatap langit-langit yang diam. Apa yang kulakukan selama ini, kumamnya. Aku jatuh cinta pada seseorang yang bisa, tanpa berkedip, yang bisa menyentuhku dengan tangan yang pernah menyulut bom. Di balik pintu, Taehyung duduk bersandar, kepalanya tertunduk. Aku tidak, karena cinta, tapi saat aku mencintaimu, Yena. Aku berusaha berhenti, siapapun, untuk pertama kalinya aku mencoba hidup, bukan hanya bertahan, ucap Taehyung terdengar hingga ke dalam kamar. Tapi kau tidak memberiku kesempatan untuk memilih, jawab Ian pelan. Kau mencintaiku dengan tangan yang masih berlumur. Kau menaruhku di pelukanmu, tanpa pernah mencuci masa lalumu. Taehyung mengakui ia adalah pria yang ambisius, dan tak segan menggunakan kekuatan serta pesonanya untuk menguasai informasi, wilayah atau bahkan manusia. Ia tak suka ditolak, dan Ibu Mirai serta Jun adalah wanita pertama yang berani menolaknya secara terang-terangan. Penolakan itu terjadi saat Taehyung masih membangun kekuatan dan membutuhkan kerjasama jaringan lama yang dipegang oleh keluarga Mirai. Namun bom di markas saya Mirai yang sempat membakar tubuh Kang Jun bukan perintah langsung dari Taehyung, melainkan dilakukan oleh salah satu anak buah Taehyung secara inisiatif. Yang ingin membuktikan kesetiaan serta membuat keluarga Mirai tunduk. Selama ini Mira tahu jika bukan Taehyung yang meletakkan bom itu, namun hal itu bisa menjadi satu-satunya cara untuk membuat Ian ragu. Dengan menyentuh moralitas Taehyung dan membuatnya terlihat seperti monster haus akan nafsu dan pendendam. Karena Mira juga tahu bahwa Lim Yeon yang meskipun keras kepala adalah gadis yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai benar dan salah. Ian menghilang dari villa, surat pendek ditinggalkan di atas meja nakas samping tempat tidur. Aku butuh waktu, aku butuh jarak. Bukan untuk pergi selamanya, tapi untuk memastikan bahwa cinta ini tidak membuatku kehilangan diriku sendiri. Taehyung tak mengejarnya, ia hanya menatap jendela yang terbuka. Angin pagi menyentuh pipinya dengan lembut seperti tangan terakhir Ian saat menyentuhnya. Kau boleh pergi, Yena, kumamnya. Tapi kau harus tahu,
Satu hal bahwa aku tetap di sini menunggumu, bahkan jika kau tak kembali sekalipun. Dan untuk pria seperti Taehyung, menunggu adalah bentuk penyiksaan yang lebih kejam dari perang. Sementara itu, Yen memulai perjalanan seorang diri ke Busan, tempat masa kecilnya dulu, untuk mencari jawaban, bukan dari Taehyung, tapi dari dirinya sendiri. Namun dia tak sadar bahwa Mirai telah mengirim bayaran untuk mengakhiri cerita ini secara permanen dan instan, bertolak belakang dengan tujuan awal yang telah ia rencanakan sebelumnya. Ia tiba di Busan dengan bus terakhir malam itu. Langit kelabu, hujan tipis turun salam menyambutnya dengan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ia mengenakan hoodie abu-abu, menyembunyikan wajah yang terlalu dikenal di dunia bawah tanah. Koper kecil ditarik dengan malas. Tujuannya hanya satu, rumah kecil bibinya, keluarganya yang masih tersisa, sekaligus ingin meminta penjelasan mengenai hal yang kini sudah menyeretnya terlalu jauh. Jika saja bibinya tak menjualnya di lelang kala itu, Ian pasti tak akan pernah terlibat dengan sosok bernama Kim Taehyung. Di sisi lain kota, seorang pemuda berkemeja gelap sedang duduk di dalam mobil van sembari menatap foto Ian yang baru diambil kemarin sore dari Villa Gangwon. Target di Busan, konfirmasi jam 21:10, lokasi distrik Bujian. Perintah dari Mirai, jangan buat dia berteriak. Dan saat van itu mulai bergerak, keningan malam berubah jadi hitungan mundur menuju. Ian tiba di rumah Bibi Songhwa, rumah dengan aroma nostalgia di mana ia tumbuh dewasa di sana. Ya Tuhan, kau masih hidup, seru Bibi Songhwa begitu melihat Ian di sana. Tapi matamu, kenapa serut bini Ena? Tanya sang bibi yang kemudian memeluknya lama. Ian berekspresi datar dan tak membahas pelukan tersebut, karena ia masih mengingat dengan jelas Bibi Songhwa yang telah membuatnya terlibat dengan dunia bawah tanah. Karena mataku sudah melihat terlalu banyak yang seharusnya tidak kulihat. Setelah menaruh namaku di daftar itu, kenapa sekarang kau bersikap seolah-olah aku ini anakmu? Lanjut Ian bertanya. Songhwa menunduk, suaranya terdengar pelan. Karena kau memang sudah aku anggap sebagai anakku, kau satu-satunya yang tersisa. Tidak, kau sudah. Sejak hari itu, gumam Yen, aku datang kemari hanya untuk bertemu dengan adikku. Adikmu, serunya dengan raut gelisah. Meskipun tak memiliki hubungan darah, tapi Yen sangat menyayangi dan melindungi gadis berusia 18 tahun itu. Dia sudah tidak ada, dunia bawah tanah sudah mengambil alih. Jika kau ingin adikmu tetap hidup, maka jangan sekali-sekali berusaha untuk mencarinya. Dia sudah diadopsi dengan identitas baru demi melindunginya